Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Ya ayuhan nabiy sallallahu alaihi wasallam, innamal a'mal binniyat wa imri'in kullin ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha wa jarama ilaihi. Amma ba'd. Jamaah Masjid Muhtadin ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan, sehingga pada kesempatan pagi ini kita dapat melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada uswah hasanah Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kepada pengikutnya nanti sampai yaumul kiamah. Semoga kita mendapatkan syafaat di yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh di ruang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan majelis taklim pagi ini kita semua di menit ke menit kita menghadiri majelis taklim ini, kita mendapatkan kita menjadi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan menambah derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa-dosa kita yang sudah lalu. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu jamaah sholat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi ini saya akan menyampaikan 3 golongan orang yang tidak bisa masuk surga. Jadi 3 orang, 3 golongan yang tidak bisa masuk surga. Apa itu? Jadi Bapak Ibu, kita sudah melaksanakan sholat selama ini, bahkan kita dari kecil ya, kita dari kecil sudah belajar agama, kita sudah dididik orang tua kita untuk melaksanakan ibadah-ibadah, terutama sholat 5 waktu, dan kita sudah melaksanakan semua sholat ini. Kemudian di Ramadan kita juga melaksanakan puasa full penuh di bulan Ramadan. Namun apabila kita masih ada penyakit, dan ada 3 golongan penyakit ini, kalau kita lakukan maka sia-sia kita nanti di yaumul kiamah nanti kita tergolong masuk ke dalam tidak bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan itu apa? Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabda, la yadkhulul jannata khabbun wala bakhilun wala mannanun. Ada 3 golongan itu. Jadi mau bapak-bapak semua, ibu-ibu, supaya kita tidak punya penyakit yang 3 ini. Apa itu? La yadkhulul jannata, tidak akan masuk surga. Habbun adalah yang suka menipu. Wala bakhilun, orang yang bakhil. Dan wala mannanun, mannanun adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian orang. Jadi 3 macam ini nanti kalau kita masuk ke dalam 3 golongan manusia yang kita sebutkan tadi, dihalangi oleh Allah untuk masuk dalam surganya Allah. Jadi kita
apakah ini terjadi juga kepada kita yang setiap hari melakukan sholat 5 waktu, bahkan kita berpuasa di bulan Ramadan, bahkan ada yang sudah naik haji beberapa kali, 5 kali, 10 kali naik haji, umroh dan sebagainya. Namun kalau penyakit yang 3 ini masih ada di diri kita, maka Allah akan menghalangi kita untuk masuk ke dalam surga. Jadi naudzubillahi min dzalik. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu bisa membayangkan selama kita beribadah dari kecil sampai kita sudah tua, sampai kita meninggal dunia, kalau penyakit 3 ini ada hinggap di dalam diri kita, maka kita diharamkan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Maka mau kita saling introspeksi, saya juga mengingatkan kepada diri saya sendiri, kepada jemaah semuanya, jangan sampai kita punya penyakit yang 3 ini. Yang pertama, hubun adalah suka menipu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, orang yang suka menipu itu banyak sekali ya. Sekarang termasuk di zaman sekarang ini, zaman digitalisasi, kita sering jumpai di mana-mana. Kita tidak kemana-mana saja kita kena tipu. Kita hanya menggenggam HP lewat online, itu banyak sekali terjadi penipuan-penipuan di mana-mana dengan modus memberikan hadiah misalnya. Nah, itu banyak sekali. Maka jangan sampai kita menjadi pelaku dalam hal itu. Jadi contoh yang selalu kita lihat di kehidupan kita di akhir-akhir ini, kita dapat SMS begitu ya. Bahkan ini tidak terjadi di personal diri kita, bahkan di lembaga-lembaga yang besar pun banyak yang kena tipu. Contohnya di takmir gitu ya. Di takmir kita dapat SMS kalau kita mendapat kiriman transfer dari seseorang untuk misalnya untuk pembangunan masjid. Misalkan modusnya seperti ini, jadi ngirim 30 juta misalnya. Terus nanti setelah dikirim, bukti transfernya dikasih tahu ke takmirnya, kemudian berpura-pura kelebihan ngirim, kemudian disuruh mengembalikan sisanya, seperti itu. Banyak sekali yang terjadi dan ternyata banyak juga yang kena. Jadi kalau kita nggak pandai-pandai memberikan informasi atau kena informasi itu, kita akan kena tipu. Kemudian juga banyak yang dapat SMS yang kalau sekali tekan, misalkan kita dapat undangan gitu ya, ada undangan online gitu, kita mau sekali pencet itu, kalau kita nggak tahu bisa kena hacker. Jadi HP kita bisa mati, kemudian apapun aplikasi yang ada di situ termasuk m-banking kita dibobol semua. Itu banyak yang sudah terjadi. Jadi penipuan di mana-mana. Jadi monggo kita lebih berhati-hati. Jadi kalau kita tergolong seorang yang penipu seperti yang disebutkan tadi, kita tidak dihalangi walaupun kita setiap hari melaksanakan ibadah. Itu yang kita mungkin awam ya, nggak lebih tahu. Tapi mungkin yang penipuan-penipuan yang kecil, seperti kita berjualan, berdagang itu tidak harus pedagang. Jadi misalkan kita punya sesuatu mau dijual kepada orang lain lewat online maupun lewat offline, nah, kita harus memberikan informasi barang kita ini yang benar-benar gitu, tidak ngapusi, tidak berbohong, karena termasuk itu penipuan. Jadi misalkan kita punya barang kriterianya seperti ini tapi tidak dicantumkan kalau ini sudah harus apanya gitu, kita jual setelah dibeli, kemudian yang membeli ini komplain tapi tidak disebutkan. Nah, ini termasuk penipuan. Makanya monggo dalam kesempatan pagi ini saya mengingatkan kepada jamaah semua untuk 3 golongan ini jangan sampai kita kita lakukan. Jadi yang pertama menipu, kemudian wala bakhilun.
wala bakhilun. Jadi orang yang bakhil, bakhil artinya orang yang medit, pelit, terus kikir, kikir, pelit, medit itu juga diancam oleh Allah untuk tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Jadi jamaah semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kikir ini juga banyak terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Jadi kalau kita kikir atau kita pelit kepada orang lain. Jadi pelit ini ada dua macam. Jadi pelit wajib menurut agama, pelit yang wajib menurut agama, dan pelit yang kedua pelit atau kikir terhadap menurut adat. Jadi kalau kikir atau pelit menurut agama, seperti misalkan kita mempunyai kekayaan dan sudah memasuki nisabnya, kita tidak mau memberikan zakat, tidak memberikan sebagian kekayaan kita, itu namanya pelit atau kikir. Jadi bakhil itu artinya menahan. Bakhil itu menahan. Jadi menahan sebagian yang harus dikeluarkan tapi ditahan, tidak disampaikan. Jadi kalau misalkan kita sudah kena nisabnya untuk memberikan zakat, kita harus memberikan zakat, tapi karena ditahan, karena tidak diberikan itu, maka itu termasuk orang yang kikir. Kemudian kalau menurut adat itu misalkan di daerah atau di tempat kita itu biasanya anak-anak istri kita itu kalau mau lebaran itu minta diberikan baju atau apapun yang biasanya di adat itu dilaksanakan. Tapi karena kikir, karena tidak mau mengeluarkan padahal punya, itu ditahan. Oh ya udahlah, nggak usah membeli baju kita masih baru dan sebagainya. Padahal hanya kikir, karena dia tidak mau mengeluarkan kekayaannya. Jadi ancaman untuk orang kikir ini ya, ancamannya itu ada berat sekali. Yang pertama, seorang yang bakhil itu akan menerima susah di dunia maupun di akhirat. Jadi pasti orang kikir ini, orang yang tidak lomo ya, orang yang pelit ini, dia akan menerima kesusahan di dunia dan di akhirat. Contohnya misalkan di dunia pun kalau kita kikir, banyak contoh yang terjadi. Banyak contoh yang terjadi kalau pelit tidak mau memberikan pada orang lain, jadi hartanya ditumpuk sendiri, dipakai sendiri dan sebagainya. Nanti biasanya setelah kita meninggal, bahkan kekayaan itu tidak bisa dinikmati keluarganya kita, bahkan tidak bisa menikmati kita sendiri. Jadi banyak hal, contoh ya di tempat saya juga ada. Jadi masih bujang, gitu, belum punya istri, belum punya suami, sebenarnya kaya, tapi karena tidak mau memberikan barang kekayaan itu kepada siapapun, bahkan dia tidak mencari istri, sampai dia meninggal pun hartanya yang banyak itu ditinggalkan, tidak punya siapa-siapa, yang akhirnya kekayaan itu jadi milik ponakannya, milik sedulur semua. Jadi itu contoh yang kikir. Kita pasti Allah akan memberikan memusnahkan atau tidak akan memberikan kebahagiaan itu baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian kikir ini kalau kita pelihara, jadi kalau misalkan kita sudah di akhirat nanti, walaupun kita miskin di dunia, tapi kikir, nanti di akhirat itu akan dihisab. Jadi dihisab seperti orang kaya. Jadi kalau orang kaya itu kan nanti lebih berat pertanggungjawabannya kepada Allah. Jadi kalau orang kaya itu lebih berat. Jadi di samping kita harus kekayaan itu didapat dari mana dan kekayaan itu untuk apa, itu ditanyakan. Jadi kalau orang kaya itu akan lebih sulit menghisapnya daripada orang-orang yang miskin. Jadi yang pertama
akan menerima kesusahan baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian yang kedua, Allah akan menghancurkan harta di dunia, itu pasti. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian harta akan menjadi kalung di akhirat nanti, akan menjadi api bara yang akan membakar kita. Jadi kalau ancaman buat orang-orang yang kikir. Kemudian yang selanjutnya akan memasukkan ke dalam neraka hutomah orang-orang yang kikir itu. Jadi ada sebuah kisah, ada sebuah cerita ya, dari dulu waktu saya masih kecil itu ada cerita. Mohon maaf, ini sampai jam berapa ya? Nanti takutnya saya kelamaan. Jadi ada cerita sedikit aja nih. Ada cerita itu namanya dua pasangan haji gitu ya. Namanya yang haji namanya Haji Khatim dan Siti Khadijah. Itu haji yang pertama itu seorang yang lomo. Yang lomo itu dia seorang yang lomo. Kemudian yang satunya seorang haji, yang satu namanya Dul Bakhil dan Umi Bakhilah. Itu pasangannya ya, seperti itu. Jadi ceritanya seperti ini. Jadi yang lomo ini di suatu siang, suatu sore gitu, ada seorang pengemis yang compang-camping, pakainya lusuh, tidak punya apa-apa, mengetuk pintu, kemudian minta sodako. Ini kepada haji yang lomo gitu ya, minta sedekah. Kemudian sama haji yang lomo ini, sama keluarga yang lomo itu suruh masuk aja Pak, masuk aja. Oh nggak usah, saya kotor dan sebagainya. Nah, tetap disuruh masuk, dimasukkan ke ruang tamu yang bagus, yang porsinya empuk, suruh duduk di situ, padahal dia kusut dan kotor gitu. Tapi tidak apa-apa, dia duduk, disuruh paksa duduk. Kemudian setelah itu si haji ini memanggil istrinya, Bu Hajah, ini tolong disembelihkan ayam. Akhirnya disembelihkan ayam. Terus udah malam-malam nggak boleh disembelihkan ayam. Akhirnya dia disembelihkan ayam. Terus malam itu dia dijamu. Jadi seorang pengemis itu dijamu, semuanya makan sampai satu ayam itu selesai habis dimakan. Kemudian karena sudah malam mau pamit, si pengemis itu mau pamit tidak perbolehkan. Kamu karena udah malam dan ini hujan, kamu harus tidur di sini. Nah, kemudian dipaksa untuk tidur di situ, dikasih ruangan, dikasih kamar tidur yang empuk, kasur yang empuk. Akhirnya si pengemis ini tidak mau tidur di kasur yang empuk. Kemudian setelah itu si tuan rumahnya udah pada tidur. Kemudian malam-malam si pengemis ini ketok-ketok pintu karena dia mau buang air besar, karena sudah terlalu makan banyak, makan ayam sampai utuh dan ayam sampai terakhir, sampai dia terlalu kenyang. Terus kemudian malam ini dia pengen buang air besar karena tidak bisa keluar. Akhirnya sampai dia buker di kasurnya. Nah, cerita seperti itu. Kemudian sampai pagi, setelah pagi minta maaf sama Bapak Haji ini, Pak, saya udah hilaf, saya udah seperti ini, kalau saya sampai, oh enggak apa-apa, si hajinya karena terlalu baik, oh enggak apa-apa, itu nanti saya yang membersihkan. Kemudian singkat cerita, si pengemis ini pamit, dan setelah mau pamit itu dikasih juga duit sama si Pak Haji itu. Setelah dikasih duit, dia pergi. Terus kasurnya tadi yang kena boker tadi, akhirnya dicuci. Itu zaman dulu ya, dicuci di tempat pencucian atau di Belumbang ini. Ternyata apa? Ternyata di situ karena bapaknya haji yang pemurah dan lomo itu, jadi kasur ini dicuci nggak bisa. Kotorannya itu keras dan
diguyur-guyur gitu, tidak bisa lepas, akhirnya dipegangnya terus dibawa pulang. Dan ternyata bokerannya itu maaf itu ternyata kuning kayak emas. Nah, kemudian dia dicoba dibawa ke tempat emas, ternyata itu emas murni. Nah, sampai dibeli sama tukang apa namanya emas itu dengan harga yang mahal. Kemudian suatu cerita terus pulang dapat uang banyak, kemudian dia memberikan apa namanya ke rumah, terus rumahnya dibangun dan semuanya bagus. Terus kemudian yang haji yang satunya, yang haji kikir kulit itu tahu kok ini Pak Haji apa namanya memberikan jadi punya rezeki yang berlimpah itu karena apa. Terus akhirnya Pak Haji yang kikir tadi memberikan informasi kepada istrinya untuk mencari tahu kemana, kapan kok bisa seperti itu. Akhirnya ibu Haji yang kikir itu bertanya dan diceritakanlah semuanya seperti itu. Kemudian karena pengen mempunyai yang lebih banyak, si Haji yang kikir ini kemudian apa namanya menyuruh istrinya untuk menyembelih ayam yang banyak. Kemudian dia mencari pengemis, terus akhirnya dapat pengemis yang seperti ciri-ciri yang sudah disebutkan tadi, terus dibawa pulang, dijamu, dikasih, terus akhirnya tidak boleh tidur juga, masukkan ke kamar, kasurnya dikasih kasur yang banyak, biar intinya memikirkan untuk nanti biar kalau buker biar banyak, biar dapat emas banyak. Akhirnya tinggal cerita malam-malam persis ya seperti apa yang disampaikan tadi. Kemudian terjadi juga karena di situ dikunci sama si Haji kikir, dikunci, akhirnya dia tidak bisa keluar dan akhirnya bongkar di dalam. Nah, setelah itu paginya terus juga minta maaf, si pengemis itu minta maaf kalau tadi malam seperti ini. Akhirnya ya udah nggak apa-apa, nanti itu saya yang menyelesaikan, kamu sekarang boleh pulang, terus kasih duit yang banyak. Kemudian tapi dia sudah punya pikiran, oh saya nanti akan dapat yang lebih banyak. Akhirnya setelah selesai terus sama ibunya kita bersihkan kasur itu di Blumbang juga, tapi akhirnya di situ tetap yang buker ya tetap buker, akhirnya tidak punya dapat apa-apa gitu. Karena dia sudah dari awal sudah tidak bisa seperti itu. Jadi mungkin masih banyak yang bisa sampaikan, tapi karena waktu saya mohon maaf nih, saya tidak bisa pandai bercerita, jadi mungkin bapak-bapak ibu mikir ya boy, tapi yang penting intinya kalau kita niat dari awal baik, maka nanti kita akan menjadi lebih baik. Jadi kalau kita mikirnya sudah yang terbaik tapi tidak tahu apa yang disampaikan, nanti kurang ikhlasnya kita kurang. Jadi monggo yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Sebenarnya masih ada satu lagi, tapi nanti lain waktu kita bisa sambung lagi. Kalau ada yang salah itu dari kekhilafan saya atau kebodohan saya, kalau ada yang baik itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Marilah kita akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.